Halo teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang informasi dalam praktik bagian kedua. Apabila di sebelumnya saya membahas tentang informasi praktik yang bagian satu itu tentang sistem informasi transaksi, di mana di situ saya mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu sistem informasi gitu ya. Tetapi yang dimaksud adalah informasi dalam praktik, di mana ada sistem informasi transaksi. Kemudian di dalam sistem informasi transaksi itu ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan, yang memang masih berhubungan dengan transaksi. Kemudian ada sistem informasi organisasi, di mana sistem informasi organisasi itu kita di situ membahas tentang area-area bisnis perusahaan yang berhubungan dengan keuangan, manufaktur, pemasaran, sumber daya manusia, dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan topik yang membahas informasi dalam praktik, tetapi yang berhubungan dengan sisi lain, yaitu manajemen dan khususnya berhubungan dengan manajemen database juga. Oke? Kita lanjut pembahasannya, kita lanjut diskusinya. Kita langsung mulai saja. Silakan masuk kelas. Informasi praktik ya, informasi dalam praktik bagian kedua. Kita langsung ambil dari bukunya McLeod dan Shell gitu ya, George Shell. Oke. Yang bagian kedua ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah manajemen hubungan pelanggan. Di mana di sini masih berhubungan dengan transaksi, bagaimana memanajemen hubungan pelanggan. Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa mempertahankan pelanggan itu lebih mudah ya. Mempertahankan pelanggan itu lebih mudah daripada mencari pelanggan baru, dan kadangkala memulai kegiatan baru memang lebih sulit. Tetapi di sini apabila kita bisa mempertahankan pelanggan itu bisa care, kita bisa care, kemudian pelanggan bisa loyal kepada kita, bisa terus mengikuti kita gitu ya, mau menggunakan jasa kita atau mau membeli barang ke kita, ya tentu kita harus memanajemennya dengan baik. Makanya daripada itu CRM, Customer Relationship Management, itu sangat penting juga bagi perusahaan, dimana di dalam hal ini memanajemen, mengatur hubungan antara perusahaan dan pelanggan itu agar antar perusahaan dengan pelanggan gitu ya bisa sama-sama mendapatkan keuntungan, baik itu secara finansial mendapatkan keuntungan, ataupun mungkin juga mendapatkan manfaat dari sesuatu yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya gitu ya. Nah, ini memang tantangan tersendiri, karena kenapa dalam hal ini pelanggan itu tentu tujuan utama dari sebuah usaha itu dijalankan, karena tidak mungkin kita menjalankan usaha lantas kita tidak memikirkan itu untuk siapa, kan seperti itu. Perusahaan menciptakan sebuah produk tidak mungkin dalam rangka dia cuma mencoba tanpa ada tujuan, oh ini saya peruntukkan untuk pelanggan ini, oh ini saya peruntukkan untuk pelanggan itu, dan lain sebagainya gitu ya. Ini poin terpenting dalam sebuah kegiatan usaha. Dan tentunya kenapa kok ini sangat penting juga dan ini perlu dibahas di dalam sebuah pengolahan data, khususnya di sistem informasi manajemen. Nah, di sini setiap kegiatan, setiap transaksi yang terjadi pasti akan menghasilkan sebuah informasi. Apa itu informasinya? Contoh, oh pelanggan A lebih sering membeli barang yang karakteristiknya adalah yang modelnya tahan lama gitu ya. Atau mungkin ada pelanggan yang lainnya, pelanggan B sukanya bukan barang yang tahan lama, tetapi intinya adalah barangnya walaupun tidak tahan lama tetapi kualitasnya yang bagus. Nah,
Informasi-informasi tersebut bisa didapatkan dari sebuah data, tentu data yang telah diolah. Nah, kita akan membahas detail di dalam topik kali ini, dan khususnya juga arahnya lebih ke bagaimana pentingnya sebuah pengolahan data, di mana data tersebut sudah tersimpan di dalam database. Di dalam video sebelumnya yang membahas tentang informasi dalam praktik bagian 1 juga sudah saya coba jelaskan bagaimana sebuah transaksi terjadi, kemudian disimpan di dalam informasi transaksinya, disimpan di dalam database. Nah, kira-kira seperti itu yang terpenting di dalam video sebelumnya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan, kita fokus ke sini lagi. Jadi sistem informasi transaksi, bagaimana memanajemen hubungan antara pelanggan gitu ya. Itu yang juga sangat penting. Nah, di dalam sebuah data, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi, tentu didahului dengan sebuah data atau dari database yang sudah memang terkumpul gitu ya. Sudah terkumpul dan itu didasari dari input gitu ya. Jadi kalau kita coba gambarkan, jadi kita bisa memiliki sebuah database, itu kita pasti sebuah data yang ada di dalam database itu pasti kita ada sumber yang dapat atau mengisi database tersebut ya. Inilah data inputnya gitu kan. Kemudian kita dari database yang ada ini kita bisa olah sehingga menghasilkan sebuah informasi atau outputnya. Nah, bagaimana kita mengolah output? Nah, ini juga sangat penting. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Nah, kali ini kita akan bahas gitu ya secara detail bagaimana sebuah data itu bisa dimanfaatkan sebagaimana mungkin sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi gitu ya. Oke, data warehouse atau gudang data gitu ya, disebut penyimpanan data karena memiliki karakteristik sebagai berikut gitu ya. Kapasitas penyimpanannya sangat besar, sudah jelas di dalam database ini. Kapasitasnya tentu harus besar karena banyak banyak data yang harus tersimpan di dalamnya. Oke, data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru. Jadi semua input masuk ke sini. Ada data apa? Customer baru masuk, data penjualan baru masuk, atau mungkin bahkan data bahan baku atau barangnya, ada barang yang baru datang, kemudian model yang baru, atau mungkin kuantitinya saja yang bertambah. Semua masuk ke dalam penyimpanan utama data, yaitu adalah database atau data warehouse gitu ya. Kemudian data dapat diambil dengan mudah. Tentunya ini semua data yang tersimpan di sini harus bisa diambil dengan mudah, dan data sepenuhnya digunakan untuk diolah gitu ya. Diolah menjadi dasar pengambilan keputusan ya, tentunya hasilnya adalah output, dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Kita bisa dicampurkan, bisa dicampur dalam artian bisa diambil, dan tentunya sebuah informasi adalah tujuan utama dari pengumpulan data yang ada di dalam data warehouse gitu ya. Oke, nah di sini bisa digambarkan dan digambarkan oleh McLeod gitu ya, dalam figur 813 model sistem data warehouse, di mana sesuai yang data tadi saya gambarkan, di sini ada database, ada input ya, ada inputnya, ada outputnya, di mana output itu juga yang menggunakan user. Kemudian data ini juga didapatkan dari sebuah kegiatan gitu ya, data source ya. Data kegiatan ini juga siapa yang melakukan? User juga ya, pelanggan, atau mungkin ada input data entry-nya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ada stacking area, information delivery system gitu ya. Di sini ada control flow-nya. Ada stacking area, manajemen control, di mana di sini kita bisa lihat data warehouse-nya, kemudian metadatanya tergabung dalam satu kesatuan, di mana di sini ada manajemen and control database tersebut,
bagaimana data ini tentu tidak serta-merta semua tersimpan gitu ya, tapi sudah ditentukan terlebih dahulu poin-poin atau item-item atau field-field atau data-data yang akan tersimpan yang masuk di dalam database gitu ya. Dan nantinya ujung-ujungnya apa? Data tersebut bisa diambil kemudian diperuntukkan untuk siapa? Untuk user itu sendiri ya. Tentunya untuk bisa mengambil keputusan. Mungkin di sini ada teman-teman yang juga mempertanyakan, keputusan apa sih kan gitu. Jadi gini, di video sebelumnya juga sering saya contohkan gitu ya. Bagaimana sebuah manajemen bisa mengambil keputusan? Keputusan apa itu? Contoh, harus menambah barang atau tidak, menambah pembelian atau tidak. Oh, ingin memproduksi barang yang baru. Saat memproduksi produk yang baru, bukan barang yang baru ya, memproduksi produk yang baru, itu bagaimana? Apakah memang membutuhkan bahan baku yang baru yang sebelumnya kita belum miliki, atau mungkin cukup menggunakan bahan baku yang sudah kita miliki tetapi diproses sebagaimana mungkin sehingga menghasilkan produk yang baru lagi. Nah, itu mungkin salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang ada di data warehouse. Banyak sekali keputusan-keputusan manajemen. Contoh, perusahaan tidak mampu dalam bidang keuangan ini. Perusahaan tidak mampu ini, kalau memang harus dipenuhi oleh perusahaan semua dananya, maka perusahaan mau tidak mau harus melakukan utang gitu ya. Nah, itu juga salah satu keputusan yang bisa diambil oleh perusahaan. Dan tentunya semua data tersebut didapatkan dari data warehouse gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian data disimpan dalam bentuk ya, dalam tempat penyimpanan data disimpannya itu di tempat penyimpanan gudang data ini atau database bagaimana? Nah, seluruh data memang disimpan ya. Tetapi yang disimpan adalah yang berhubungan dengan subjek-subjek tertentu yang tadi sudah saya sampaikan. Contoh, kalau data pelanggan, apakah kita perlu menyimpan status gitu ya, dia sudah menikah atau belum? Kan tidak perlu. Intinya kalau data pelanggan mah kita cukup menyimpan kalau seumpamanya itu sebuah perusahaan yang menghasilkan sebuah produk, ya tentunya kita cukup menyimpan apa saja ya. ID, kita buatkan ID pelanggannya, nama pelanggannya, kontaknya, kemudian alamatnya dan lain sebagainya, mungkin gitu ya. Tetapi poin-poin seperti kayak status, dia sudah menikah atau belum, kemudian dan lain sebagainya, jenis kelamin mungkin tidak perlu. Karena kenapa? Lah kita buat apa menyimpan data pelanggan yang memang berhubungan dengan karakteristiknya adalah pribadi. Nah, makanya di sini mengenai subjek-subjek tertentu ya disimpan bersama dalam satu lokasi yang biasanya disebut berbentuk sebuah tabel. Tentunya di video sebelumnya, di topik sebelumnya yang di dalam pengembangan sistem sudah saya contohkan bagaimana sebuah database itu ada, di dalamnya database ada banyak tabel. Nah, di dalam tabel tersebut ada banyak macam ya, sesuai karakteristiknya, sesuai subjeknya gitu ya. Ada data pelanggan, ada data supplier, ada data pembelian, ada data penjualan, ada data dan lain sebagainya. Nah, itu dari yang saya contohkan tadi itu kita bisa lihat data pelanggan ya pasti tersimpan dalam satu tabel sendiri gitu ya. Nah, data supplier juga kita simpan dalam tabel sendiri, dan itu kumpulan dari beberapa tabel itu ada tempatkan di satu tempat, yaitu adalah satu database. Nah, kira-kira seperti itulah. Itu adalah ilustrasi kecilnya. Mungkin kalau secara teknik saya tidak bahas di sini, tapi nanti ada beberapa yang saya contohkan. Secara teknik kita bisa mengumpulkan dalam satu tempat dengan menggunakan aplikasi. Di situ kita bisa mengumpulkan banyak database gitu ya. Banyak database, bukan banyak tabel. Jadi di dalam database bisa banyak tabel. Di dalam sebuah aplikasi pengolahan data, aplikasi database, itu kita bisa membuat banyak database juga dan lain sebagainya lah. Tapi ini lebih ke arah tekniknya ya, bagaimana kita membangun database. Nah, ini di bidang yang lainnya, bukan di bidang ekonomi, tetapi di bidang teknik. Ini lebih dalam lagi kita akan membahasnya. Cuman di sini nanti jangan khawatir, saya sedikit mengilustrasikan beberapa hal yang memang kita bisa pahami dan harusnya kita bisa susun juga, karena
kita sebagai orang yang harusnya bisa menganalisis bagaimana database itu harusnya dibentuk gitu ya. Nah, ini adalah juga tuntutan untuk kita di bidang ekonomi yang memang berhubungan dengan sistem informasi manajemen gitu ya. Oke, data tersebut meliputi ya, ada data pengidentifikasian seperti yang tadi saya sudah contohkan, nomor pelanggan gitu ya. Ada data deskriptif, itu nama pelanggan. Tadi sudah saya contohkan. Ada data kuantitatif seperti yang tadi juga saya contohkan, penjualan, pembelian, bahan baku. Kemudian kalau ngomong produksi, ada produksi departemen 1, produksi departemen 2, produksi departemen 3 dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, dalam tempat penyimpanan data warehouse terdapat beberapa jenis data yang disimpan dalam tabel terpisah, gitu ya. Nah, ini kita sedikit ke tekniknya, ya, karena di sini juga perlu teman-teman pahami. Ada beberapa poin yang memang harus difahami saat pembentukan sebuah data flow diagram, yaitu dalam bentuk hubungannya dari sebuah proses. Juga dari proses nanti itu ada hubungan dengan sebuah tabel, di mana tabel ini adalah untuk menyimpan data tersebut, data yang ada di dalam proses kegiatan. Proses kegiatan apa? Contohnya proses kegiatan penjualan. Nah, waktu penjualan ada apa saja? Penjualan di situ kita harus memasukkan data pelanggan. Nah, masuk data pelanggan pasti membutuhkan tabel pelanggan. Di situ di dalam transaksi proses penjualan di situ juga ada informasi tentang penjualan itu sendiri. Apa informasi tentang penjualan itu sendiri? Tanggal penjualannya, terminnya, kemudian totalnya, barangnya apa saja. Nah, itu disimpan dalam satu tabel tersendiri, yaitu adalah tabel penjualan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi di sini di dalam konsepnya ada beberapa hal yang memang bisa kita lakukan dan harusnya kita lakukan. Nah, tabel data yang akan digabungkan yaitu adalah gini. Yang pertama adalah tabel dimensi, gitu ya. Yang kedua tabel fakta, paket informasi, skema database. Oke, itu 4 poinnya. Contohnya apa? Yang pertama, ini adalah contoh tabel dimensi. Tabel dimensi itu apa? Ya tabel inti gitu ya. Ada nomor customer, nama customer, nomor telepon, email customer, teritori dan lain sebagainya gitu ya. Ada kotanya, state-nya, zip code-nya dan lain sebagainya. Ini adalah tabel dimensi. Nah, tabel fakta itu berbeda. Tabel fakta itu adalah ini sales actualnya gitu ya, budgeting sales unitnya. Tapi ini nanti kita lebih contohkan di berikutnya, lebih enak. Ini masih menggunakan miliknya langsung dari bukunya MacLeod, jadi sedikit bahasa Inggris dan saya sendiri agak rumit kalau ingin mencontohkan. Tapi di sini sebelum saya lanjutkan di sini ya, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel dimensi, ada tabel fakta, paket informasi, skema database. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan sekaligus, tetapi sebelum saya lanjutkan, di sini ada skema database, ini ada 3 gitu ya. Skema database ada 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan skema database, tetapi sekaligus di dalam contoh skema database ini ada tabel fakta, ada tabel dimensi. Oke ya, sekali lagi saya ulangi, di dalam penjelasan yang akan saya lanjutkan sekarang itu adalah menjelaskan tentang beberapa skema database. Ada 3 yang bisa kita lakukan dan itu harusnya juga ada yang selama ini saya lakukan ada gitu ya. Skema database ada 3 gitu ya. Di dalam skema database di situ ada tabel fakta, ada tabel dimensi. Oke, gitu ya. Saya contohkan skema database yang pertama. Skema database yang pertama adalah skema star atau bintang. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah tabel fakta. Ini adalah tabel fakta, di mana di sini. Oke, sebelumnya itu kita data yang lainnya dulu ya. Sebelum saya masuk ke tabel fakta, di sini ada dimensi, tabel dimensi gitu ya. Salah satunya adalah ada barang, di mana tabel barang itu ada ID barang gitu ya. Ada nama barang. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok barang dikasih ID? Simpelnya seperti ini. Semua
informasi yang ada di dalam tabel, kita biasakan untuk ada peng-ID-an atau pengkodean. Karena kenapa? Seperti halnya kayak KTP. Anda tahu nama orang yang ada di negara kita, namanya Siti itu banyak. Namanya yang awal depan Muhammad itu banyak. Bayangkan, ada yang namanya persis juga. Contoh, nama-nama yang umum gitu ya, seperti Siti Fatimah itu. Sama persis ada banyak. Pertanyaannya, apakah mereka sama? Atau dua orang yang memang sebetulnya satu? Enggak. Bisa jadi dia rumahnya sama gitu ya. Rumahnya berdekatan, mungkin tidak sama ya. Rumahnya berdekatan atau mungkin juga sama, bisa. Yang satu Siti Fatimah anaknya, yang satu nama ibunya juga sama Siti Fatimah. Tetapi mereka bukan satu orang yang sama. Dan itu apabila dicatat pasti memiliki kode yang berbeda atau nomor induk keluarga yang berbeda atau memiliki KTP yang berbeda. Nomor KTP yang juga berbeda. Nah, ini yang dimaksud. Kalau kita menyebutnya di dalam database itu harus ada primary key-nya. Jadi siapapun dia, satu orang memiliki satu kode, satu orang memiliki satu identitas, satu orang memiliki satu nomor induk keluarga atau nomor induk KTP. Nah, itu yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Makanya perlunya ID seperti itu. Nah, di sini kita kembali lagi, ada barang ID, ada nama barang, ada cabangnya, ada tipenya, ada pemasoknya dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman ada juga dari sisi waktu, ada waktu ID-nya gitu ya. Di sini mungkin ada contoh di sini paling simpel mungkin shift gitu ya. Waktu A gitu ya. Setiap hari apa, bulannya bulan apa, tahunnya gitu ya. Ada ID-nya. Kemudian ada cabang juga sama, ada ID-nya juga. Nama cabangnya apa? Ini kan keterangan deskriptifnya. Kemudian tipenya apa dan lain sebagainya. Lah, ini adalah contoh tabel-tabel dimensi gitu ya. Tabel-tabel dimensi. Lah, tabel faktanya mana? Ini tabel dimensi ya. Ini saya kasih keterangan aja. Ini tabel dimensi. Ini tabel dimensi, ini juga sama, tabel dimensi, ini juga sama, tabel dimensi gitu ya. Nah, di mana tabel faktanya ini teman-teman? Tabel fakta. Di mana tabel fakta itu adalah yang langsung berhubungan dengan transaksinya. Contohnya di sini seperti itu ya. Di sini contoh, ini adalah tabel fakta apa? Tabel fakta tentang penjualan. Di mana tabel fakta tentang penjualan pada hari Minggu gitu ya. Kuturut ayah ke kota. Bukan. Pada hari Senin gitu ya, terjadi transaksi penjualan. Di sini kita catat tanggalnya, tanggal 29 bulan 11. Waktunya kapan? Pukul 10.00. Nah, di sini tercatat. Nah, ini apabila kita transaksi seperti ini, kita bisa patenkan. Kita mungkin bisa patenkan. Oh, saya tidak pakai ini seperti ini. Saya pakai di sini saya istilahkan aja, tidak usah pakai waktu. Di sini kita masuk golongkan. Di sini ada 3 golongan gitu ya. Ada pagi, ada siang, ada sore. Mungkin saya tambahkan lagi ada malam, gitu ya. Nah, di sini ada informasi pagi, siang, sore dan lain sebagainya. Bulan apa, tahun berapa. Nah, di sini kita cuman menggunakan ID-nya. Kalau ini ID-nya 1, 2, 3, 4. Lah di sini transaksinya kapan? Oh, 2. Artinya apa? Transaksi penjualan ini dilaksanakan pada siang hari. Oh, ini 1. Berarti transaksi ini dilakukan pada pagi hari. Lah, inilah hubungan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Begitupun juga yang lainnya, ada barang. Barangnya apa? Oh, barangnya kodenya 001. Di tabel fakta ini kita tidak bisa langsung melihat datanya. Bagaimana kita bisa melihat datanya? Ya tentunya harus dikorelasikan, harus direlationshipkan antara tabel fakta dengan tabel dimensi. Ini kalau kita nanti praktek, kita menyebutnya adalah simpelnya ya. Sebetulnya ada istilah banyak, ada model banyak yang digunakan tergantung aplikasi yang digunakan. Cuma di sini saya menggunakan istilah relationship, relasi, gitu ya, relasinya. Hubungan relasinya bagaimana? Jadi kalau di sini ada kodenya 001, di sini otomatis kalau kita pengen menampilkan
Barang ini namanya apa? Harus direlasikan ke sini. Untuk melihat apa? Agar kita bisa melihat nama barang. Nama barang apa? Nama barang yang kodenya 001. Oke? Begitupun juga yang lainnya. Ada cabangnya, ada lokasi. Lah, ini yang tidak termasuk. Ini measure. Measure ini kita bisa melihat tolak ukur semua transaksi yang mengacu dari tabel dimensi. Itu ada informasi tambahan yang sebetulnya karakteristik keduanya ini adalah sama halnya seperti kayak dimensi itu sendiri. Tetapi tidak bisa dikatakan dimensi karena di atasnya masih mengacu pada tabel yang lainnya ya. Makanya di sini yang mengacu pada tabel dimensi gitu ya. Tabel dimensi yang bawahnya ini adalah yang menambahkan sebuah informasi dari informasi tabel relasi ini sendiri, kolom-kolom relasi ini sendiri. Jadi jumlah barangnya berapa, harganya berapa kan gitu. Ini measure informasi tersendiri yang harus. Inilah adalah contoh mana tabel dimensi, mana tabel fakta gitu ya. Di mana apabila di sini kita sampaikan bahwa ada dimensi, fakta sudah jelas, ada skema yang pertama tadi sudah saya sampaikan, start gitu ya. Terus habis gitu ada paket informasi, kita lihat lagi. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah data antar tabel dimensi dengan tabel fakta bisa saling berkesinambungan. Nah, ini adalah paket informasi yang harusnya terjadi. Jadi tidak bisa tabel fakta ini berdiri sendiri, pasti ada tabel dimensi. Karena kenapa? Tabel fakta ini membutuhkan tabel dimensi untuk mendetailkan informasi. Agar tabel fakta ini tidak banyak dalam satu tabel, tidak menyimpan banyak informasi, makanya dipisah menjadi ada yang namanya tabel dimensi. Contoh, bayangkan kalau tidak ada tabel dimensi barang. Di sini kita harus menyimpan barangnya, ID-nya berapa, namanya apa, dan lain sebagainya. Ini disimpan dalam satu tabel. Bayangkan gedenya tabel itu. Cara kerja database yang seperti itu pasti lebih lambat. Ini aja bisa masih lambat, teman-teman. Karena kenapa? Ini masih dipecah-pecah, ada dimensi, ada tabel fakta. Padahal di sini ada mungkin banyak tabel yang lainnya. Ini ngomong penjualan, belum pembelian, belum pelunasan, belum transaksi-transaksi yang lainnya berhubungan dengan produksi. Wah, banyak tabel, ratusan, bisa bahkan ribuan, gitu ya, untuk sebuah aplikasi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dituntut juga harus paham bahwa sebuah pemahaman untuk penyusunan sebuah data yang ada di dalam data warehouse atau database itu juga sangat penting, gitu ya. Itu skema yang pertama, teman-teman. Sekali lagi, itu skema yang pertama. Bagaimana dengan skema yang kedua? Oke, saya contohkan. Skema yang kedua adalah Snowflake. Snowflake di sini kita bisa lihat masih tentang contoh yang sama, ada waktu, ada barang, ada cabang gini ya. Lah di sini kita tadi contohkan barang ambil data dari sini gitu. Nah, di sini masih turun lagi, teman-teman. Di sini kan ada pemasok tuh. Kalau teman-teman lihat di sini pemasoknya kan cuma pemasok gitu ya. Nah, pemasok ini sebetulnya kalau seumpama kita tidak perlu menyimpan data pemasok gitu ya. Ya kita cuma kasih nama aja. Mungkin waktu kita beli gitu ya barang ini ada pemasok yang namanya siapa? Toko Berkah gitu ya. Toko Berkah, saya beli kali ini. Saya nulis Toko Berkah gitu aja. Toko Berkah, toko spasi berkah. Tulisannya BERKA gitu ya, berkah. Besok saya beli lagi. Saya mungkin di luar kesadaran, saya nulis lagi juga sama Toko Berkah, tapi kali ini ada hanya. Dan ini tidak bisa digolongkan menjadi satu kesatuan. Andai kita pengen tahu, saya beli barang ke Toko Berkah berapa banyak ya? Kita tidak bisa tahu karena kenapa? Kita tidak mengkodekan di sini. Tetapi apabila kita kodekan, kita breakdownkan lagi, di sini kita memasukkan, menjadikan satu tabel tersendiri. Jadi kalau kita membeli barang, kita harus memasukkan ID pemasoknya. Toko Berkah ID-nya 1. Berarti setiap pemasok kita beri kode. Kita yang memberi kode, karena data itu kan masuk di kita, di perusahaan kita. Nah, itu kita kodekan. Hasilnya seperti apa contohnya? Ini seperti ini. Jadi di sini ID-nya adalah 001. Siapa itu? Gitu kan ya. Oh, ini di sini mungkin nama pemasoknya kita tambahin sendiri gitu ya. Ini di sini contohnya kan tipe. Nah,
Ini namanya adalah toko berkah. Nah, nanti kalau kita nambah barang lagi, ya kita tetap sama. Kita bisa lihat informasi yang kita dapat apa. Kita bisa lihat kita belanja di toko berkah berapa banyak, barang apa saja, kemudian masing-masing barang tadi itu berapa banyak jumlah kuantitinya. Kemudian dari rupiah, berapa rupiah bisa kita lihat. Nah, ini adalah Snowflake. Jadi di sini ada tabel fakta, ada tabel dimensi masih turun lagi jadi tabel dimensi yang lainnya, dan itu saling berhubungan. Sama halnya dengan lokasi. Lokasi di sini ada kota ID, ya, contohnya mungkin area yang sales mungkin area mana gitu ya, Jakarta lah, Jakarta itu berapa kota, area sales bisa dikodekan seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti itulah. Ini bisa dikodekan juga. Nah, ini adalah yang skemanya adalah Snowflake, dan ini umum sekali. Bagaimana kita bisa membuat seperti ini? Pertanyaannya mungkin ya mau tidak mau wawasan, latihan. Kalau kita tidak latihan, kita tidak terus mencoba, ya kita tidak akan bisa menyusun seperti ini. Dan biasanya wawasan itu juga paling penting. Kita bisa menurunkan informasi ini sehingga menjadi pemasok, sehingga menjadi lokasi, atau mungkin informasi tabel dimensi yang lainnya gitu ya. Ini adalah dari wawasan kita sendiri. Dan tentunya ini sekedar contoh. Ini informasi ini, contoh ini saya bisa dapat di internet teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman nulis gitu ya, skema data warehouse muncul ini saya ambil langsung dari internet, karena contoh yang ada di MacLeod yang pertama menggunakan bahasa Inggris, yang kedua saya bukan tapi sedikit rumit kalau menjelaskan ke teman-teman. Jadi kalau di sini saya bahasanya sudah bahasa yang kita sering gunakan, bahasa Indonesia. Jadi teman-teman tinggal mencoba memahami, karena di sini saya mencoba untuk menjelaskan saja bagaimana hubungan dan mana itu tabel dimensi, mana itu tabel fakta, dan proses informasinya bagaimana. Gitu ya. Oke, itu skema yang kedua. Skema yang ketiga malah lebih rumit lagi, gitu ya. Skema yang ketiga adalah fact constellation, gitu ya. Di sini ada tabel fakta, dan ini saling berhubungan lagi, ya. Ada tabel fakta pengiriman, ada tabel fakta penjualan yang tadi saya contohkan. Pembelian gimana? Ya sama, pembelian juga sama, mungkin ngambil data dari barang ini juga. Jadi menghubungkan antar tabel dimensi dengan tabel fakta, di mana tabel dimensi itu banyak, tabel fakta itu sendiri juga banyak. Dan kemungkinan tabel dimensi bisa diambil oleh beberapa tabel fakta. Dan ini contohnya. Ini ada dua, penjualan, ada pembelian. Gitu ya. Itulah bagaimana kita bisa menyusun dan bisa memahami, harusnya kita bisa pahami hubungan antar tabel di dalam database, tabel yang ada di dalam database. Sekali lagi, yang ada di sini teman-teman, semua tabel yang ada di sini tentu semua ditaruh di dalam satu tempat. Semua ini ditaruh di dalam satu tempat, yaitu apa? Di dalam database, atau mungkin sebutan lain ada data warehouse. Ada berapa tabel ini contohnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa tabel dimensi? Dimensi ada 5 gitu ya. Ada berapa tabel fakta? Ada tabel fakta 1, ada tabel fakta 2. Ini contohnya. Berarti ada berapa tabel gitu kan? Di sini kita bisa kelihatan ada berapa tabel. Ini kan tabel fakta, ini tabel penjualan, ini tabel pengiriman. Ada berapa tabel totalnya? Berarti kita tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel kelihatan di sini. Ini masih sekedar contoh. Gitu ya. Jadi di sini semoga bisa membantu bagaimana teman-teman saat membuat data flow diagram. Apa data flow diagram? Silakan lihat di pembahasan sebelumnya, yaitu berhubungan dengan pengembangan sistem. Di situ teman-teman bagaimana bisa menggunakan teknik-teknik yang salah satunya adalah ada yang namanya adalah data flow diagram, di mana di situ kita harus menggambarkan sebuah proses, di mana proses ini apabila perlu disimpan datanya, disimpan di dalam datanya namanya apa? Nah, kita yang memberi nama. Itulah analis sistem dari prosesnya dan tempat penyimpanannya, khususnya yang ada di dalam database, tabel-tabelnya apa saja dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, itu yang
berhubungan dengan data. Kemudian bagaimana penyampaiannya informasi, karena database sudah tersimpan, kemudian otomatis kita bisa mengambilnya, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita menyampaikan informasi itu? Ya pasti menggunakan teknik yang ada, yang umum sekarang itu adalah OLAP, Online Analytical Processing, gitu ya. Jadi di dalam data warehouse itu sistem penyampaian informasinya itu data didapatkan dari data tempat penyimpanan database itu sendiri, dan mengubahnya menjadi informasi. Nah, informasi tadi itu bisa digunakan oleh ya pengguna aplikasinya, pengguna database-nya. Lalu ngambilnya bagaimana? Lah, ini salah satu cara gitu ya, salah satu Jadi peranti lunak yang digunakan untuk menarik data. Jadi OLAP ini adalah peranti lunak yang digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data. Jadi ini adalah salah satu alat. Nanti ada ilustrasinya gitu ya. Dan mengubahnya menjadi informasi. Adapun bentuknya adalah laporan, query gitu ya, model-model matematis dan sebagainya. Oke. Kita lihat ilustrasinya ada. Ada dua pendekatan OLAP. Sebetulnya ada tiga. Ada ROLAP, ada MOLAP, ada HOLAP. Cuman kali ini saya cuman bahas dua dulu aja ya. Kita tidak terlalu dalam membahas tentang sampai detail prakteknya gitu ya, tetapi pemahamannya saja. Yang pertama adalah ROLAP. ROLAP adalah Relational Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional gitu ya. Itu pengertiannya. Sedangkan MOLAP multidimensional, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Ilustrasinya, langsung kita ilustrasinya biar tidak bingung-bingung gitu ya. ROLAP seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat di sini ROLAP. Ini database-nya, gitu ya. Ini database-nya. Ada data warehouse-nya gitu ya. Nah, data ini diambil langsung menggunakan alat teknologi tentu ya, aplikasi gitu ya. Lah, alat ini mengambil data langsung ke database, gitu ya, mengambil data langsung ke database, kemudian hasil datanya langsung diberikan ke user tentunya. Di sini kita bisa lihat data diberikan, user meminta, kemudian sama ROLAP dicari informasinya, kemudian datanya dikirimkan ke usernya. Dan ini apabila kita tidak memahami betul tekniknya, bisa sangat lambat sekali. Teman-teman tahu sendiri, tadi salah satu contoh database adalah ada database di mana ada 7 tabel. Itu contoh ya teman-temannya. Tidak mungkin ada satu aplikasi yang database cuma 7 gitu. Kecuali itu database atau aplikasi yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa yang mungkin masih mengajarkan tugas akhir gitu. Tetapi di sini apabila itu aplikasi betul dipakai oleh perusahaan, tidak mungkin cuma 7. Minimal yang pernah saya buat itu adalah 50 lebih tabel di dalam satu database. Belum query-nya, gitu ya. Query itu apa ya nanti ya? Mungkin kalau ada kesempatan ada praktek, tapi di dalam video saya yang lainnya itu salah satu prakteknya adalah saya menggunakan Microsoft Access, gitu ya. Silakan dilihat. Tapi kalau ingin ya tidak apa-apa. Cuman itu salah satu contoh bagaimana saya mengilustrasikan mana itu data dimensi, mana itu tabel fakta, tabel dimensi, kemudian menghubungkan antara tabel fakta dan tabel dimensi, kemudian ada query dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini apabila kita tidak memiliki teknik yang memang expert yang bagus, ya kita akan lama dapat datanya. Itu yang saya pernah alami. Karena kenapa? Saya langsung mengambil data langsung, tanpa harus ada satu tahap yang memang sudah diproses terlebih dahulu. Satu tahap yang diproses terlebih dahulu. Jadi kita disuguhkan data benar-benar bukan mentah ya, mentah secara database, mentah secara teknologi. Jadi kita langsung mengolahnya. Jadi kita tidak langsung. Di sini tidak ada temporary, langsung mengambil data aslinya. Nah, bayangkan contoh paling simpel.
Contoh paling simpel, saya tidak tahu juga, tapi ini saya gunakan untuk contoh gitu aja. Contoh paling simpel, teman-teman pasti punya sosial media, Facebook, Twitter. Pertanyaan saya, Anda punya Facebook, waktu Anda update status yang apa gitu ya, Anda tulis di Facebook, bla 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 bla, Anda kirim, terus tersimpan di Facebook. Pertanyaan saya, di mana Facebook menyimpan datanya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, pasti teman-teman berpikir, oh, di mana ya Facebook menyimpan database-nya? Database-nya Facebook, kalau Anda tahu, pasti tidak ada di Indonesia. Database itu ada di pusatnya. Kalau tidak salah di mana? Irlandia atau di mana ya? Saya lupa. Gitu ya. Itu adalah satu tempat di mana memang menyimpan data-data miliknya Facebook. Pertanyaannya, bayangkan kalau kita buka datanya ngambil dari sana, berapa lama itu? Tetapi yang terjadi adalah, apakah Anda sekarang buka Facebook lama? Lama, tapi kok paketnya soalnya habis gitu ya. Ya itu beda cerita ya. Paket itu adalah transportasinya. Paketan data itu adalah transportasinya. Nah, pertanyaannya, kita mengambil data yang ada di sana, di database-nya Facebook yang ada di negara tadi, di mana ya? Saya lupa. Irlandia atau Finlandia atau mana gitu, saya lupa ya. Bayangkan, kita mengambil datanya, kita menggunakan transportasinya apa? Ya pasti koneksi internet. Lambat atau cepat? Kalau lambat ya pasti Anda rasakan sendiri, loading gitu ya Facebooknya. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah mereka sudah menggunakan alat metode yang terbaru, ya bantuan-bantuan teknologi juga. Metodenya adalah menggunakan molap, teman-teman. Kalau di sini berbeda. Di dalam di dalam database itu tidak serta-merta diambil oleh usernya, tetapi sudah disuguhkan beberapa poin yang sering Anda ambil. Jadi ini tetap tersimpan secara langsung, tetapi yang diambil ini adalah temporary-nya dari data yang sudah disiapkan sebelumnya. Apa yang menjadi indikator sehingga ini dijadikan temporary? Mungkin ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah, bisa jadi sering gitu ya, sering dibuka atau mungkin data profile atau mungkin data-data yang lainnya. Lah, ini data-data ini tidak disimpan tetap disimpan di dalam data utama gitu ya, data warehouse utama, tetapi disediakan alat singgah sementaranya. Atau di sini gitu, kalau disebutkan MDDBS ya, gitu ya, multi D-nya apa ya, saya lupa itu, database gitu ya intinya. Nah di sini ada data sementaranya atau temporary-nya, dan temporary-nya ini apakah cuman itu aja tidak berubah-berubah? Ini akan dilakukan update secara otomatis antara data utama dengan data temporary, simpelnya seperti itu. Oh, ada perubahan, ya sudah langsung diupdate otomatis, tidak menunggu permintaan ini. Jadi saat diminta, ngambilnya langsung dari data temporary, dan itu sangat cepat sekali. Dan apabila ada pembajak gitu, yang dibajak adalah biasanya yang keserang duluan yang ini. Data temporary ini dihapus blos gitu ya, hancur. Enggak, masih ada data aslinya. Dari security juga lebih aman. Ini salah satu contoh bagaimana cara mengambil data menggunakan teknologi yang namanya OLAP gitu ya. Dan di sini juga kita bisa nambah wawasan banyak lagi kan, bagaimana data itu bisa aman dan lain sebagainya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini salah satu navigasi yang memang perlu difahami juga, bagaimana sebuah data dari bawah gitu ya sehingga sampai atas. Tentu yang di atas tidak mengambil data yang customer apa, enggak, cuman ya mid western ya, atau apa namanya, summary informationnya. Jadi kesimpulan informasinya aja, mau dia siapa, penjualnya di mana, dengan siapa gitu ya. Lah, yang penting adalah informasinya. Lah, di sini pasti ada kriteria customernya, salesnya, waktunya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana navigasi antar data saling berhubungan. Tetapi di sini sudah saya contohkan lebih banyak tadi ya,
banyak contoh dan banyak informasi bagaimana ilustrasi antar pengguna dengan informasi, pengguna, informasi, dan data. Itu dua hal yang berbeda dan mereka saling berkesinambungan, gitu ya. Oke, yang kedua, bagaimana kita mengambilnya, gitu kan? Bagaimana kita mengambilnya? Sebelum saya membahas tentang itu, jadi ada salah satu teknik saat kita mengambil data tersebut atau kita menyebutnya adalah data mining, penambangan data. Apa data mining kan gitu? Saya menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Jadi yang tadi sudah saya contohkan bagaimana tabel dimensi dengan tabel fakta saling berhubungan dan itu bisa dikerjakan secara otomatis. Membantu pengguna dengan menemukan hubungan menyajikan cara dapat difahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Data mining seringkali menggunakan metode statistik, ya, matematika hingga memanfaatkan artificial intelligence. Nama istilah lainnya itu adalah KDD, Knowledge Discovery in Database. Atau mungkin ada yang nyebut knowledge extraction, ada yang nyebut pattern analysis, ada yang data recall dan lain sebagainya gitu ya. Intinya seperti itu. Lah, ini adalah bagaimana ilustrasinya sebuah data kita bisa ambil. Sebetulnya di grafik gambar sebelumnya sudah saya contohkan ya. Tetapi di sini lebih ke arah bagaimana mengambil sebuah data. Kalau di sini saya contohkan tadi yang ini gitu ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana data bisa diolah. Waktu kita mengambil data ini loh. Kita mengambil data ini ada beberapa tahap yang dilakukan. Ini juga sama. Ini tentu. Ini juga sama kan gitu ya. Saat proses ini, saat pemberian data, request data ini gini ya. Dari database, cleaning and integration, kemudian diseleksi gitu ya, diseleksi, ditransformasi datanya sehingga nemu data yang memang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan apakah semua? Tidak, masih kita kriteria dulu ya, kita kriteria dulu, kita olah dulu, kita proses dulu sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi, di mana informasi itu juga menambah pengetahuan. Kita menghasilkan pengetahuan. Berdasarkan mana? Berdasarkan data. Lah, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dan ini umumnya seperti itu. Secara teori penyampaiannya adalah seperti ini. Ya teman-teman ya. Oke, berikutnya menempatkan data warehouse dalam perspektif. Nah, database itu sangat penting sekali teman. Apabila kita mengingat di slide-slide sebelumnya ada OLAP, itu adalah tekniknya bagaimana saat mengambil data dari mengambil data ke database gitu ya. Kemudian pentingnya data mining karena saat mengambil data dari database tentu kita tidak serta-merta langsung bisa mengambil data tersebut terus bisa mendapatkan informasi, enggak, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Data yang ada di database tadi diolah terlebih dahulu menggunakan teknik-teknik atau teori-teori atau konsep-konsep matematika, artificial intelligence, penjualan, pembeli, akuntansi gitu ya, atau mungkin manajemen. Diolah dulu datanya menggunakan konsep apa yang kita ingin ketahui. Oh, ingin mengetahui keuangan, berarti saya menggunakan konsep atau teori akuntansi. Oh, ingin mengetahui bagaimana kualitas manajemennya, ya kita harus menggunakan konsep-konsep atau teori tentang manajemen. Kira-kira seperti itu ya di video sebelumnya. Nah, di sini data mining itu sangat penting sekali karena kenapa? Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian yang dramatis pun berhasil dilakukan, seperti cara baru penyimpanan dalam praktek informasi gitu ya. Jadi intinya adalah ujung-ujungnya adalah akan mendapatkan informasi, di mana informasi itu bisa menambah wawasan, bisa menghasilkan pengetahuan. Sangat penting sekali itu informasi. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman yang saya bisa tambahkan di dalam materi kali ini, yaitu informasi dalam praktik bagian kedua. Oke. Semoga bisa menambah wawasan, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang sistem informasi manajemen di mana yang masuk dalam bab informasi dalam praktik. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya, yaitu adalah tentang security. Security yang ada dan harus difahami dan harus bisa dilakukan di dalam satu proses, yaitu sistem informasi manajemen. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di komentar. Terima kasih, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di Masuk Kelas.